Halo adik-adik dan teman-teman semua, namaku Rizky. Kita berjumpa lagi nih di episode Jumpa Ahlinya Anak Bertanya. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Nah, tamu ini siapa sih? Kalau misalnya adik-adik teman-teman semua punya hewan peliharaan dan hewan peliharaannya itu sakit, nah kita akan membawa hewan peliharaan itu ke tamu spesial kita. Nah, adik-adik pasti udah tahu kan tamu spesial kita itu siapa? Betul sekali. Tamu spesial kita hari ini yaitu seorang dokter hewan. Kalau gitu, langsung saja kita sambut dokter hewan Rifki Rahman. Halo Kak Rizky dan adik-adik semua, perkenalkan nama saya Dr. Rifki Rahman. Saya sudah menjadi dokter hewan sekitar 2 tahun. Dan saya juga sekarang menjadi dokter hewan di salah satu klinik di Jakarta. Perkenalkan semuanya. Halo, salam kenal Kak Rifki. Nah, Kak Rifki tadi kan sempat bilang ya kalau Kak Rifki pernah sudah menjadi dokter hewan selama kurang lebih 2 tahun. Nah, selain di klinik, itu sebenarnya Kak Rifki pernah bekerja di mana aja ya? Pernah praktik di mana aja ya? Kalau untuk bekerja, saya sebenarnya lumayan banyak pengalaman ya dari saat saya sekolah lalu, pada saatnya saya masih kuliah, itu saya pernah ke Waikambas bertemu dengan gajah-gajah yang besar tapi lucu. Terus saya juga pernah di polisi satwa, menangani anjing-anjing yang galak tapi sangat setia, dan juga kuda-kuda yang sangat gagah, berani, dan cepat sekali larinya. Dan banyak sekali cerita-cerita selama saya menjadi dokter hewan. Wah, seru sekali ya Kak, sepertinya menjadi dokter hewan. Nah, kalau gitu aku pengen tahu Kak, kenapa ya Kak Rifki ini pengen menjadi seorang dokter hewan? Ya, saya memang dari kecil sangat suka dan sayang sekali dengan hewan-hewan. Apalagi pada saat saya kuliah, saya benar-benar menemukan suatu hal yang sangat baru dan saya sangat senangi bertemu dengan beraneka ragam macam hewan. Mulai dari yang besar, yang gajah, mulai dari yang kecil seperti tikus, kadal, ataupun hewan yang melata seperti ular. Apalagi kucing dan anjing pasti lebih sering bertemu. Dan dari itulah saya mengapa ingin menjadi dokter hewan, karena saya ingin membantu para hewan-hewan untuk tetap lebih sehat dan juga untuk tetap lebih ceria. Seperti itu. Wah, mulia sekali ya Kak niatnya untuk menjadi dokter hewan. Nah, selanjutnya itu kalau misalnya Kak Rifki kan sebagai dokter hewan. Nah, kalau misalnya kuliah kedokteran hewan nih Kak, itu belajar apa aja ya Kak? Untuk belajarnya, nah nih buat adik-adik yang sangat suka sekali dengan biologi dan suka sekali dengan kimia, itu kami para dokter hewan pada saat kuliah dulu itu sangat belajar dan memahami semua dasar-dasar biologi. Mulai dari pertama struktur paling kecil dari DNA, sel-sel, jaringan, sampai ke organ-organ, kemudian menyangkut ke penyakit-penyakitnya. Dan untuk pengobatannya, maka kita harus kuat dengan hal-hal yang berbau dengan kimia. Seperti itu. Wah, banyak sekali ya Kak, apalagi setahu saya itu kalau jenis hewan itu ada banyak ya Kak. Iya, sangat beragam sekali. Sangat banyak deh Banyak ya yang pokoknya, apalagi yang dipelajari. di dunia ini ya. Iya, 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 banyak yang harus betul. pelajari juga. Nah, lalu Kak, saat menjadi dokter hewan, itu tuh bagaimana ya Kak, kita supaya tahu kalau hewan ini tuh sakit apa? Padahal kan kalau misalnya hewan itu kan nggak bisa ngomong nih Kak. Kalau beda dengan manusia ya, kalau misalnya sakit bisa ngomong, itu bagaimana tuh Kak? Bisa tahu? Ya nih adalah salah satu keunikan dari dokter hewan ya. Jadi dokter hewan itu sebenarnya merangkap sebagai detektif. Wah, Eee, kok detektif? Ya, jadi kita mencari petunjuk dari perilakunya, dari gejala-gejala penyakitnya yang dimunculkan oleh hewan tersebut. Lalu kemudian setelah kita tahu, kita akan bermain puzzle. Nah, apa tuh kok detektif mainnya puzzle? Ya, kita akan menyusun kemungkinan dari berbagai macam penyakit, gejala-gejala penyakit tersebut akan mengarah ke penyakit apa, seperti itu. Karena memang hewan nggak bisa ngomong ya, nggak bisa, aduh dok, aku batuk gitu. Bagaimana kucing ngomong seperti itu? Gitu. Makanya sebagai dokter hewan, kita harus memikir sebagai detektif. Bagaimana ini caranya ya?
ada apa nih dengan kucing ini, apa yang salah gitu, seperti itu. Jadi sangat menarik dan sangat seru sebenarnya menjadi dokter hewan. Wah, iya ya. Jadi kita harus bisa tahu ya, walaupun kucing meong-meong aja itu, dia itu sakit apa ya. Iya, nah itu menjadi seru. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya, selama Kak Rifki menjadi seorang dokter hewan, hewan apa aja tuh Kak yang pernah Kakak tangani ya? Ya, saya sebenarnya banyak eh, membantu seperti pada saat saya di Waikambas bertemu dengan gajah-gajah. Saya juga pernah di Polisi Satwa juga membantu pada saat itu magang ya, pada saat itu internship di Polisi Satwa itu bertemu dengan anjing-anjing, bertemu dengan kuda-kuda dan banyak lainnya. Dan pernah juga saya di Batu Secret Zoo itu juga membantu ya. Di situ saya banyak bertemu dengan hewan-hewan satwa liar. Bahkan saya pernah juga ikut membantu pada saat itu ada singa putih ya, singa putih yang sedang sakit. Wah, itu saya sangat sepertinya pengalaman yang tidak akan terlupakan sampai akhir hayat nanti. Wah, sampai pernah menangani singa ya Kak ya? Ya, itu Apa itu nggak sangat takut Kak? ya takut sih ya sebenarnya karena kan aumannya sangat luar biasa keras ya. Tapi kita juga di situ memikirkan eh, hal-hal yang eh, aman bagi kita seperti hewan tersebut harus dilakukan dikandangin seperti dikandangkan terlebih dahulu agar tidak melukai kita juga seperti itu. Karena Oh, tetap hewan masih memiliki sifat liarnya ya, terutama seperti singa seperti itu kan bisa-bisa kita dicaplok nanti ya. iya ya. Nah nah Kak, kalau misalnya nih Kak, tadi kan mungkin, kadang-kadang ada rasa takut nih. Nah, kalau misalnya nih Kak, untuk adik-adik nih, yang takut dengan hewan tertentu, tapi, ingin menjadi dokter hewan, menurut Kak Rifki, apa bisa ya Kak ya? Satu hal yang perlu adik-adik tahu juga, untuk menjadi dokter hewan, kita juga akan mempelajari bagaimana cara memegang hewan, bagaimana cara merestrain atau menangani hewan yang seperti hewan yang galak, seperti hewan yang besar ataupun satwa-satwa liar lainnya. Itu pasti kita akan mempelajari terlebih dahulu. Karena aset terpenting juga adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menyembuhkan hewan kalau diri kita sendiri juga sakit seperti itu. Jadi semua pasti ada caranya, semua ada step-step yang bagaimana hewan tersebut itu juga nyaman dan kita sebagai dokter hewan pasti aman seperti itu. Mmm, jadi jadi tenang aja ya Kak ya, kita bakal belajar supaya kita lebih berani dan nggak takut lagi ya Kak ya? Ya, betul. Dan semakin lama kita juga akan semakin percaya diri karena hewan pun juga tahu apabila orang yang mendekati tersebut itu ada rasa takut atau ada rasa seperti ingin membunuh atau mengancam, maka hewan tersebut juga akan tahu dengan sendirinya. Makanya kita juga harus memiliki kepercayaan diri untuk memegang atau menolong hewan tersebut agar hewan tersebut juga nyaman dengan kita saat melakukan pengobatan atau pertolongan. Seperti itu. Oh, hewan juga bisa tahu ya Kak ya, perasaan dan niat manusia begitu ya Kak ya, mau menolong atau mau Ya, betul mencelakakan. sekali. Oh, iya iya. Oke, nah kalau misalnya pengalaman berkesan Kak, sebagai seorang dokter hewan, itu yang paling berkesan di mana tuh Kak? Kan tadi banyak cerita tentang pengalaman Kakak ya. Sebenarnya hal yang unik itu pada saat saya di Waikambas ya, itu Mmm, sangat unik sekali karena di situ saya bertemu dengan gajah-gajah yang dimana ternyata gajah-gajah tersebut mempunyai ingatan yang sangat luar biasa ya, yang sudah mungkin adik-adik tahu. Dan satu hal lagi, gajah itu juga sangat memiliki ikatan. Maksudnya ikatan antara manusia dengan gajah tersebut. Seperti adik-adik dengan orang tua adik-adik, seperti itu. Dan dari situ saya mengetahui bahwa setiap makhluk hidup itu termasuk gajah yang besar ataupun semut yang kecil ataupun hewan melata seperti ular itu memiliki kemampuan atau memiliki hak untuk hidup seperti itu dan memiliki insting dan juga memiliki hati seperti manusia karena kita semua sama-sama makhluk hidup itu. iya. Wah, sangat
sangat menyentuh sekali, Kak. Pesan dari Kakak. Nah, Ya, Kak Rizky jangan nangis dulu ya. tenang saja, Kak. Nah, selama menjadi dokter hewan, Kak, penanganan apa aja ya, Kak, yang pernah Kakak lakukan ya? Ya, saya pernah membantu nih, mungkin yang unik-unik aja ya saya ceritain ya. Iya. Saya pernah membantu menangani abses atau kalau adik-adik tahu ibarat kesusupan. Oh iya. Seperti kesusupan ya, pada gajah tapi. Wah. Kesusupan Iya. apa itu, Kak? Bayangin ya kan kulit gajah sangat tebal ya, tapi tetap aja masih bisa kesusupan. Jadi pertolongannya harus kita sama seperti adik-adik kalau kesusupan ranting atau kayu gitu kan akan mengeluarkan nanah ya. Akan seperti ada benjolan dan dia mengeluarkan nanah. Nah, kalau pada gajah itu juga tetap harus dibuka lukanya benjolan tersebut agar nanahnya keluar, lalu diberikan perawatan seperti itu. Gitu ya. Lalu Hmm. ada lagi nggak, Kak? Mungkin kalau yang paling sering ditangani di klinik gitu, Kak, mungkin hewannya sakit Paling apa ya gitu? kalau di kucing dan di anjing itu sama seperti yang meran eh, lagi sering banget dijumpai di manusia ya, seperti virus, tapi bukan virus corona. Ini ada lagi virus di kucing. Dan virus di kucing itu juga kalau semisal tidak dilakukan perawatan dan pengobatan secepatnya, itu bisa menyebabkan kematian yang sangat cepat seperti itu. Oh, iya ya. Nah, Kak, kalau misalnya untuk menghindarkan nih hewan terkena virus, eee, hewan perlu divaksin ya, Kak, ya? Ya, betul. Untuk menghindarkan terinfeksinya kucing atau anjing atau hewan peliharaan adik terserang virus, itu dilakukan vaksinasi gitu. Sama seperti adik-adik yang pada saat kecil mungkin masih ingat dilakukan imunisasi Mmm. seperti itu. Jadi sama, sebenarnya sama, nggak ada jauh beda ya antara kesehatan atau tubuh dari manusia dan kucing atau hewan-hewan itu sama sebenarnya. Mmm. Nah, Kak, kalau misalnya tadi berhubungan dengan virus, Kak, virus di hewan dan di manusia itu pasti beda ya, Kak, ya? Ya, jadi ini juga salah satu peran penting dari dokter hewan ya. Sebenarnya ada yang namanya itu zoonosis. Apa itu zoonosis? Nah, zoonosis itu adalah penyakit hewan yang dapat menular ke manusia. Contohnya apa? Contohnya kayak toksoplasma, seperti itu. Atau yang lebih mudah lagi itu adalah cacingan. Mmm. Nah, cacingan juga bisa tuh nular dari hewan ke manusia seperti itu. Ah, kok bisa? Nah, makanya adik-adik harus memastikan daging atau makanan yang adik-adik makan itu harus dalam keadaan yang matang seperti itu. Jadi daging-daging yang tidak matang, daging-daging yang adik-adik langsung makan itu sebenarnya masih mentah itu masih terkandung telur-telur cacing tersebut. Jadi apabila adik-adik makan, maka cacing-cacing tersebut akan menetas di tubuh adik-adik seperti itu. Kan mengerikan ya? Iya, takut deh, Kak. Gitu. Makanya iya, nanti malah banyak cacing-cacing di perut. Serem deh jadinya ya. Oh, jadi, harus Gitu. masak dagingnya itu matang ya, Kak, ya, supaya telur-telur cacingnya mati ya, Kak, ya? Iya, seperti itu. Itu Oh. salah satu hal yang paling penting ya untuk adik-adik. Maka jangan sampai adik-adik cacingan gara-gara tertular dari daging hewan yang tidak masak atau tidak matang. Seperti itu. Oh, oke. Nah, Kak, kalau misalnya nih, tips dari Kakak sebagai dokter hewan buat, adik-adik nih yang mungkin pelihara anjing atau kucing gitu, apa gitu yang mungkin perlu dipersiapkan atau yang perlu dijaga dengan baik? Ya, untuk adik-adik yang sedang memelihara hewannya, yang pertama satu, ketahui sifat dan karakter hewan-hewan peliharaan adik-adik. Karena sama seperti manusia, jadi ada kucing yang sifatnya pemalu, ada kucing yang sifatnya pemberani. Apabila ada kecoa atau cicak langsung dikejar, ya kan? Nah, ketahui dulu sifat-sifat dan karakternya.
Dan yang kedua, baru adik-adik pelajari makanan apa aja yang dibutuhkan oleh hewan-hewan adik-adik tersebut. Karena setiap hewan itu berbeda. Seperti kucing nih, kucing memang kalau di zaman sekarang sudah disediakan ya namanya bentuk makanan kucing tuh yang seperti pelet-pelet. Tapi apabila adik-adik melihara seperti hewan-hewan lain, seperti hamster, atau seperti kadal, atau iguana, atau ikan juga termasuk. Nah itu adik-adik perlu tahu juga, ini hewan ini makanannya apa ya? Nah, di situ yang perlu adik-adik ketahui. Selain makanan juga jangan lupa disediakan minuman. Karena makhluk hidup pasti membutuhkan air ya untuk hidup seperti itu. Lalu kemudian adik-adik juga harus tahu apabila hewan-hewan tersebut memiliki gejala-gejala penyakit yang aneh seperti diare atau muntah atau seperti lemas atau kalau dipegang kucing adik-adik atau anjing adik-adik kok panas banget ya. Nah, itu harus segera diberi pengobatan oleh dokter hewan. Karena obat-obat yang diberikan manusia dan hewan pun itu berbeda. Seperti ini, adik-adik juga perlu tahu, kucing itu nggak boleh dikasih obat seperti paracetamol ya, karena itu beracun bagi kucing-kucing. Jadi bukannya sembuh, nanti malah jadi makin sakit, jadi ngasih racun ke kucingnya, kan jadi sedih nanti kalau kenapa-napa hewannya ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada gejala-gejala kurang sehat gitu, alangkah baiknya langsung dibawa ke dokter hewan aja ya Kak, daripada Ya, takutnya makin parah betul. begitu ya. Iya. Atau salah satu cara lain adik-adik menjadi dokter hewan. Seperti Oh itu. iya, Jadi bisa betul langsung sekali. ngobatin. Jadi bisa ngobatin sendiri ya Iya. Kak ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau Kak Rifki sebagai seorang dokter hewan, ada pelihara hewan juga nggak Kak? Ya, saya pelihara kucing. Ada 5. Wah, banyak juga Kak, rame ya rumahnya berarti. Iya, seru deh. Dan kucing-kucing saya gitu. Sifatnya beda-beda sama. Makanya lucu-lucu deh. Ah, Jadi oke. rame. Nah, Kak, yang terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir. Pesan Kakak nih buat adik-adik yang bercita-cita jadi dokter hewan, atau mungkin juga buat mereka nih, adik-adik yang masih ragu-ragu, itu apa Kak? Jadi yang perlu adik-adik ketahuin ya, dokter hewan memiliki moto manusia meriga suaka. Apa itu manusia meriga suaka? Nah, jadi kita menolong, pada intinya kita menolong kesejahteraan manusia melalui kesejahteraan hewan. Seperti itu. Jadi adik-adik yang perlu ketahui, bukan hanya hewan aja adik-adik yang bisa tolong. Tapi apabila adik-adik menolong hewan, otomatis maka akan menolong manusia. Nah, kok bisa? Nah, iya, jadi banyak penyakit-penyakit yang sudah tadi Dokter Rifki sebutkan ya, seperti penularan dari cacing, penularan toksoplasma, penyakit-penyakit seperti antraks yang berbahaya itu kan penularan dari hewan ke manusia. Nah, ini adalah pekerjaan yang mulia. Dan satu hal lagi, apabila adik-adik sangat suka dengan hewan-hewan, sangat ingin bertemu dengan hewan-hewan secara langsung, dan satu hal lagi, apabila adik-adik senang bermain puzzle atau menjadi detektif bagi hewan-hewan untuk menyembuhkan hewan-hewan, jadilah seorang dokter hewan. Karena menjadi dokter hewan itu sangat seru, menarik, dan mulia. Seperti itu. Wah, siap Kak. Makasih Ya, banget Kak pesannya. ya Nah, makasih juga Kak Rizky. jadi uh, tadi itu pertanyaan yang terakhir Kak. Nah, buat adik-adik nih yang pengen nanya-nanya lagi atau mungkin penasaran kira-kira dokter hewan itu lebih lanjutnya kayak gimana, boleh banget ya Kak kontak Kak Rifki. Ya, boleh, boleh. Nanti kita Oke, sharing lebih lanjut. Oke? oke. Nah, nanti untuk Instagramnya ada Instagram nggak Kak? Mungkin nanti Ada. adik-adik boleh DM. Boleh. Ada di @rifkirahman ya. Nanti bisa Oke. dicek aja. Nah, jadi makasih banyak Kak atas waktunya telah meluangkan waktu untuk jadi tamu di episode Jumpa Ahlinya kali ini. Nah, untuk adik-adik, jangan lupa nantikan lagi video-video Jumpa Ahlinya selanjutnya. Dan jika adik-adik suka dengan video kali ini, boleh banget adik-adik like. Jangan lupa juga di-subscribe supaya tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Jadi, sekian dari saya, Rizky, dan
Dr. Hewan Rifki Rahman. Kita berjumpa lagi di episode yang selanjutnya. Bye-bye. Dadah, terima kasih.